Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita ketemu lagi di dalam kuliah energi terbarukan. Sekarang kita membahas tentang geothermal power. Nah, dari mana asalnya geothermal power itu? Geo, ya, ini artinya adalah bumi. Thermal itu panas, ya. Jadi panas yang berasal dari dalam bumi. Nah, kalau kita lihat struktur dari bumi seperti ini. Ya, yang di sebelah sini ini temperatur, yang di sini kedalaman. Ya, jadi makin dalam masuk ke dalam bumi, temperaturnya makin tinggi, ya, bisa sampai 5.000 derajat Celcius pada ketinggian pada kedalaman 6.000 kilometer. Ya, nah, kita sebenarnya hidup di atas ini, di atas api ini, ya, batuan panas ini, yang temperaturnya bisa sampai di atas atau lebih dari 5.000 derajat Celcius. Nah, sumber geothermal itu mudah dideteksi, ya, ciri-cirinya ini. Uap panas, ada sumber air panas, ya, kawah. Nah, ini. Ya, berarti di sekitar sini, di daerah ini, itu punya potensi untuk pembangkit geothermal. Nah, geothermal energi yang akan digunakan untuk pembangkit geothermal itu sebenarnya berasal dari air hujan. Ya, ini air hujan, kemudian selama jutaan tahun atau ribuan tahun itu masuk ke dalam bumi, ya, lewat retakan-retakan bumi ini ke dalam bumi. Ya, kemudian ditahan oleh batuan yang ini, ya. Jadi di daerah sini itu ada batu, ya, karena batu ini membatasi magma, ya, sehingga batu ini adalah batu yang panas. Nah, air hujan yang masuk ke dalam sini itu dipanaskan oleh batuan panas ini tadi sehingga menjadi air panas. Ingat, ya, sifat dari air jika dipanaskan pada tekanan yang tinggi, maka bentuknya adalah cair panas. Ya, jika tekanannya tinggi. Ya, Anda lihat lagi sifat-sifat air di termodinamika. Nah, model pembangkitnya seperti ini. Ya, jadi tadi air panas yang ada di dalam bumi tadi diambil, ya, diambil kemudian dibersihkan, ya, karena di dalam bumi ini air panas ini masih mengandung mineral, ya, sehingga perlu dibersihkan. Nah, uap yang sudah bersih tadi sudah tidak ada cair lagi, tinggal uapnya, ya, itu dialirkan ke turbin. Ya, ini turbin. Kemudian dari turbin menggerakkan generator. Generator inilah yang menghasilkan listrik ke sana. Nah, uap yang dari turbin kemudian didinginkan, ya, ke sini, kondenser. Ya, ini cooling tower, ya, di kondenser di sini. Kemudian airnya itu dikembalikan lagi ke dalam bumi. Sehingga itu sebabnya mengapa geothermal dianggap sebagai renewable. Yang pertama itu karena air yang diambil dari sini itu dikembalikan lagi ke dalam bumi. Yang kedua, air hujan tetap turun terus-menerus sehingga mengisi air yang ada di dalam bumi.
Proses yang pertama untuk membangun geothermal power itu yang pertama adalah menetapkan lokasi. Ya, menetapkan lokasinya, ya, melihat sifat-sifatnya, karakteristik dari lokasi, kemudian melakukan drill ya, atau ngebor nih. Ngebor sampai ke bawah, kemudian dievaluasi apakah di dalam sini itu terdapat kandungan atau reservoir air panas ya untuk geothermal. Langkah yang kedua tentu saja kemudian membuat sumur produksi. Ya, sumur produksi. Nih. Kemudian dari sumur produksi ini dipakai untuk menghasilkan listrik. Ya. Sisanya kemudian airnya kemudian dikembalikan lagi ke dalam bumi. Ya, jadi ini bisa dianggap sebagai sirkuit yang bersirkulasi gitu ya. Nah ini contoh ya kerja geothermal yang di sini ini adalah sumur produksi ya yang dari bawah bumi. Ya ini juga sama, ini sumur produksi. Ini ya yang ini sumur injeksi ya, yang dikembalikan ke dalam bumi ya. Ada dua, yang satu di sini, yang satu di sini. Nah prosesnya dari sumur produksi ini ya air yang bercampur dengan uap tadi diambil uapnya ya, ada dua di sini ya, diambil uapnya kemudian dipakai untuk menggerakkan turbin ya, untuk menggerakkan turbin. Nah turbin ini menggerakkan generator ini menghasilkan listrik ya, kemudian dikuatkan atau dinaikkan tegangannya dengan trafo ya, dialirkan ke jaringan yang membutuhkan. Jadi ini ada dua turbin ya. Kemudian nah tadi uap air fluida yang dari dalam sumur itu masih campur ya, ada mineral dan sebagainya tadi. Setelah diambil uapnya, yang tidak dipakai itu dikembalikan lagi ke dalam bumi. Nah sekarang uap yang dipakai tadi dialirkan ke turbin ya, dari turbin ke kondenser ya, kondenser di sini. Dari sini kemudian dialirkan ke cooling tower. Ya, kemudian airnya juga dikembalikan ke dalam bumi. Ya, jadi itu kira-kira cara kerja dari geothermal power. Ya, yang merah ini adalah uap, jadi panah merah ini adalah uap. Kemudian yang pink, nah yang pink ini adalah sisa-sisanya atau brines ini, ya mineral-mineral. Ya, kemudian yang biru, panah biru itu adalah air. Ya. Nah ini memang sebagian air itu akan menguap, kemudian sebagian lagi dimasukkan lagi ya. Setelah dingin baru diinjeksi ke dalam bumi. Cara kerjanya simpel, sama dengan PLTU, ya menggunakan siklus Rankine. Ya. Jadi steam masuk ke dalam turbin, turbinnya muter, kemudian uap keluar. Ya. Ini muter generator menghasilkan listrik. Ini turbinnya, ya sama persis dengan turbin uap. Yang di tengah ini itu adalah turbin untuk tekanan tinggi, yang di sebelah sini untuk tekanan yang rendah. Ini bentuknya seperti ini. Ini turbin yang merah-merah ini. Nah,
Nah, power plant itu di hydropower itu ada 3 sistem ya yang dipakai. Yang pertama adalah dry steam plants. Dry steam plants ini uapnya setelah dibersihkan dari mineral-mineral langsung digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Nah, dry steam plants ini hanya bisa dipakai untuk fluida yang berasal dari dalam bumi tadi itu untuk temperatur 150 sampai 250 derajat Celcius. Ya, sehingga masih cukup panas dan bisa langsung dipakai. Nah, sedangkan yang flash steam plants ini adalah air panas yang bertekanan tinggi, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam tangki tekanan lebih rendah. Ya, perhatikan, yang diambil adalah air panas yang tekanannya tinggi. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki tekanan rendah supaya menjadi uap. Ya, kalau ini tadi yang dry steam itu hasilnya adalah uap. Jadi dibor dari sumur produksi itu sudah dalam bentuk uap, temperaturnya 150 sampai 250 derajat Celcius. Sedangkan flash steam ini berupa air, temperaturnya 100 sampai 150 derajat Celcius. Ya, ini bentuknya air. Sehingga perlu diuapkan. Baru uapnya dipakai untuk menggerakkan turbin. Ya, nanti kita lihat sebenarnya bagaimana sistemnya. Yang ketiga itu adalah binary cycle plants. Nah, yang ini hasilnya air panas, tetapi temperaturnya hanya 95 sampai 100 derajat Celcius. Ya, sehingga perlu tidak dapat dipakai untuk diuapkan, tidak bisa, sehingga hanya dipakai untuk memanaskan fluida. Ya, nanti fluida itulah yang akan menggerakkan turbin. Nah, ini cara kerjanya mirip dengan turbin gas siklus tertutup. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu sistem power plant ini. Nah, ini adalah sistem yang sederhana karena sebenarnya kalau pada kenyataannya ini tidak sesimpel ini. Ya. Ini pasti banyak peralatan, ada saringan, ada segala macam. Kemudian di sini ada kondenser, ya, dia tangki-tangki untuk membersihkan uap, gitu ya. Tetapi ini adalah penyederhanaan dari sistem dry steam. Jadi uap yang dihasilkan dari sini itu dikeringkan ya. Tadi kalau kita lihat dari sistem yang tidak bisa dipakai kemudian langsung dikembalikan ke bumi. Nah, uap kering inilah yang dipakai untuk menggerakkan turbin. Ya, ini generator menghasilkan listrik ke sana. Uap air yang keluar dari turbin kemudian didinginkan pakai kompresor, kondenser, ya, kemudian airnya dikembalikan ke dalam bumi. Ya. Oke, sekarang flash steam. Tadi sudah disebutkan bahwa yang dihasilkan dari dalam bumi itu adalah air panas. Ya, air panas ini kemudian di dalam tangki tekanannya diturunkan. Nah, ketika tekanannya diturunkan, maka air panas ini berubah menjadi uap. Sama dengan dry steam tadi,
uap ini juga mesti harus diolah supaya kering. Ya, dan ini dipakai untuk menggerakkan turbin dan keluar dari turbin kemudian didinginkan dengan kondenser dan dimasukkan lagi ke dalam bumi. Jadi tadi perbedaannya adalah yang dry steam itu dari dalam bumi sudah dalam bentuk uap, ya, artinya dalam bentuk uap itu ya masih campur-campur air, campur mineral, tapi bentuknya sudah sebagian besar uap, sehingga hanya tinggal dikeringkan saja. Ya. Sedangkan yang flash itu karena yang dari dalam bumi itu sudah masih dalam bentuk air panas. Nah, sebenarnya dari dalam bumi ya, itu bentuknya air, tetapi di dalam perjalanan ini yang dry steam dalam perjalanan naik ke atas ini sudah berubah menjadi uap. Nah, sebaliknya yang flash steam ini masih tetap berbentuk cair. Ya, sehingga perlu diuapkan lebih dahulu. Oke, nah sekarang yang binary. Ya, Anda perhatikan yang binary ini sudah sistemnya adalah sama dengan turbin gas siklus tertutup. Ya. Nah, air panas yang didapat dari dalam bumi itu digunakan untuk memanaskan gas ini, ya, fluida ini. Nah, fluida ini setelah dipanaskan itu dipakai untuk menggerakkan turbin. Ya, kemudian didinginkan, dipanaskan kembali. Ya, siklusnya berulang. Ya. Jadi kalau Anda di MKE 1 mengikuti MKE 1, maka Anda akan tahu bahwa ini adalah siklus dari turbin gas. Siklus tertutup, di mana fluidanya itu tidak pernah kemana-mana, ya, jadi hanya berputar di sini, ya, berputar di sistem tertutup. Ya, kemudian kalor yang dipakai ini dari heat exchanger itu dari air panas dari dalam bumi. Temperaturnya rendah sehingga tidak bisa diuapkan, ya, karena temperaturnya hanya 100 sampai 100 derajat Celcius, antara 95 sampai 100, ya, tidak bisa diuapkan. Ya, sehingga hanya dipakai untuk memanaskan. Geothermal power itu cocok dibangun di daerah-daerah gunung api atau yang disebut dengan ring of fire. Ya, jadi titik-titik merah-merah ini, segitiga merah-merah ini itu adalah gunung api. Ya, Indonesia ada di sini. Anda perhatikan mulai dari Sumatera ya sampai dengan Sulawesi itu dipenuhi gunung api. Ya, jadi karena bentuknya ya seperti ini, seperti cincin ini, maka disebut dengan ring of fire atau cincin api. Nah, kemudian yang potongan-potongan ini adalah lempeng. Ya, ini lempeng-lempeng. Ini disebut yang dibatasi ini itu ada lempeng Australia, ini lempeng Pasifik, kemudian ada lempeng Karibia, ada lempeng Nazca, ya, dan yang lain-lain. Nah, kalau antar lempeng ini kemudian bergeser, saling nabrak, maka terjadi gempa bumi. Ya, itu asal-usul dari gempa bumi. Apa keunggulan dari geothermal power ini dibanding yang konvensional? Seperti halnya renewable energi lain, pembangkit renewable yang lain, itu bahan bakarnya nggak beli. Ya. Kemudian emisi yang tidak diinginkan itu rendah, misalnya emisi CO2, CO, ya, SO2, dan seterusnya itu kecil.
Kemudian sustainable atau berlanjut terus-menerus, abadi. Ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh angin dan matahari. Geothermal power itu tidak dipengaruhi oleh cuaca. Ya, mau panas, mau hujan, tetap saja memproduksi listrik. Harga listriknya kompetitif. Ya, artinya jika dibandingkan dengan pembangkit yang lain, listrik yang dihasilkan juga punya harga yang bersaing, gitu ya. Apalagi dibandingkan dengan yang menggunakan minyak. Pesaingnya kan hanya batu bara, karena batu bara itu murah harganya. Nah, sekarang kekurangannya. Nah, kesulitan yang dihadapi di dalam pemanfaatan geothermal power ini, itu fluidanya korosif. Jadi fluida yang diambil dari dalam bumi itu korosif. Ya, jadi kalau misalnya ada jalan-jalan ke Dieng gitu, Anda akan melihat atap-atap rumah yang menggunakan seng itu semua warnanya coklat karena berkarat. Ya, jadi karat yang dihasilkan dari uap atau dari dalam bumi ya, uap. Nah, kekurangan yang lain itu temperaturnya rendah dibanding dengan steam boiler atau kettle uap. Ya, ini tadi kesulitannya bahkan ada yang sampai hanya 95 derajat Celcius. Yang ketiga, itu konstruksinya kadang-kadang mempengaruhi stabilitas lahan di sekitarnya. Ya, jadi bisa saja kadang-kadang dijumpai terjadi penurunan tanah di daerah pengeboran. Kemudian yang keempat, ya perlu manajemen yang hati-hati untuk menghindari tadi kehabisan air di dalam bumi. Ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah hambatan pada saat kita mau membangun geothermal power. Lokasi geothermal itu seringkali atau banyak terletak di kawasan hutan lindung dan konservasi. Sehingga ketika geothermal itu akan dibangun, tidak diberi izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, yang kedua, ini didemo oleh aktivis lingkungan. Yang ketiga, masyarakat sekitar itu menolak karena tadi ragu-ragu. Ya, jangan-jangan tanahnya nanti ambruk. Yang keempat, nah ini proses perizinannya banyak dan panjang. Ya, jadi ini masih jadi masalah di Indonesia. Proses perizinan harus melewati banyak sekali izin. Jadi tidak cukup banyak izin dari pusat, nanti ada izin dari provinsi, kemudian dari izin dari daerah, nanti ada izin lagi dari kementerian, dan kementeriannya tidak hanya satu, ya. Oke, jadi itu tadi tentang geothermal. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia, potensinya besar sekali, 29.543 megawatt atau 29 gigawatt. Yang dimanfaatkan itu belum ada 10%, baru 1.900 megawatt. Ya. Ini ya, baru sedikit. Ya. Padahal ada 342 titik potensi
panas bumi. Ya, tapi tadi hambatannya ada protes, ya, ada ketidaksetujuan dari kementerian, dari penduduk sekitar, dari aktivis lingkungan. Yang terbesar ini Sarula, ya, unit 3, berarti ini sudah ada yang unit yang lain. Ya. Jadi potensinya masih besar. Nah, ini rencana pengembangannya itu ada rencananya ada 251 lokasi. Ya, di ini ya, coba kita lihat di sini Aceh ada 17, Sumatera Utara ada 16, Jogja ada 1, Jawa Barat ada 40, Jawa Tengah ada 11, Bali ada 5, ya, Jawa Timur 11, Jawa Tengah 14, ya. Nusa Tenggara 3, kemudian Sulawesi Selatan 16, dan seterusnya. Jadi potensinya masih besar. Nah, sekarang kita bicara tentang termodinamika. Ya, setiap sistem termal itu selalu mengikuti hukum termodinamika kedua. Ya, hukum termodinamika kedua itu dengan baik digambarkan oleh Carnot. Ya, jadi ini penjelasan dari Carnot. Mesin itu mengambil panas atau mengambil kalor dari reservoir panas, ya, ke sini. Nah, mesin itu karena setelah mengambil panas, maka dia menghasilkan kerja. Nah, sesuai dengan hukum termodinamika kedua bahwa tidak ada sistem atau mesin yang mampu menghasilkan kerja total, ya, kerja dengan mengkonversi semua kalor. Ya, jadi seperti ini itu enggak ada. Ya, semua kalor dikonversi menjadi kerja. Ya, tidak ada. Ya. Selalu ada panas yang dibuang ke sini. Ya, dibuang ke sini, ini ke reservoir dingin. Ini berlaku untuk motor bakar, berlaku untuk turbin gas, berlaku untuk turbin uap. Ya, semua sistem yang menggunakan panas itu mengikuti Carnot ini. Nah, efisiensi Carnot, menurut Pak Carnot itu efisiensi adalah ini. Jadi TC itu temperatur reservoir dingin, kemudian TH ini temperatur reservoir panas. Ya, jadi ini adalah efisiensi Carnot. Nah, bagaimana dengan nyatanya, dengan sistem ini? Anda perhatikan di sistem PLTP, ya, geothermal power ini, dari sumur produksi, ya, kemudian difilter tadi untuk menghilangkan mineral-mineral, ya, yang ikut, ya, kemudian uapnya dimurnikan, itu ya, dimurnikan, dan uapnya dipakai untuk menggerakkan turbin. Ya, dipakai untuk menggerakkan turbin, kemudian ke kondenser,
dari kondenser itu dikembalikan ke boiler. Ya, ini anggap saja ini boiler ya, evaporator ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi ini ya, kalau kita lihat itu adalah siklus Rankine. Sehingga kita di dalam menganalisis termodinamika geothermal power ini itu menggunakan analisis Rankine. Ya, ini adalah model yang Rankine tadi. Ya, jadi ini adalah ya asumsinya ini dari satu ya, pompa dipompa ke dalam apa namanya ini ya, pemanas ya, boiler, kemudian uapnya ini disaring dan dimurnikan, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin kembali ke kondenser. Siklusnya seperti ini, ya, dipompa, ya, kemudian ini menjadi subliquid, ya, kemudian 2 ke 3 ini menjadi uap ya sebelum masuk ke turbin, kemudian 3 ke 4 ini ke turbin ya, kemudian ini berulang lagi berputar begini. Nah, yang dry steam power plant itu mengikuti siklus Rankine murni. Ya, yang polos seperti ini, tetapi tidak, yang perbedaannya adalah jika pada siklus Rankine itu uap diubah menjadi super panas. Ya, biasanya ini disuperpanaskan dulu ke sini. Ya, kemudian baru masuk kedua di sini. Ya, tetapi di dalam geothermal karena tidak ada super panas, maka hanya menggunakan uap jenuh. Ya, jadi dari titik 1 di sini uap jenuh yang masuk ke dalam apa tadi pemurnian uap tadi, jalannya ke sini. Ya, kalau yang ini kan siklus ideal nih, 1 ke 2 S ini siklus ideal. Ya, entropinya tidak berubah. Ya, tapi ini ke sini ya 1 2, kemudian prosesnya ini turbin ya. Turbin tekanannya turun. Kemudian ini adalah proses kondensasi di kondenser. Ya, kemudian ini cair kemudian dimasukkan ke dalam bumi lagi. Ya, di dalam bumi air dipanaskan ke sana. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam turbin, begitu seterusnya. Nah, yang flash steam power plant akan berbeda lagi karena tadi yang ke luar itu adalah air panas, ya, air panas. Temperaturnya tinggi di sini. Ya, kemudian diubah menjadi uap ini, sini 2, ke sana ya 3. Nah, terus bergerak ke sana jadi uap. Jadi uap, kemudian dimasukkan ke turbin, ke kondenser, dan ini kembali diinjeksi ke bumi. Ya, kemudian siklusnya berulang kembali. Nah, yang binary sekarang, yang binary itu sebenarnya ada 2 proses. Yang satu adalah proses fluida yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua itu adalah proses fluida yang tadi siklusnya tertutup atau turbin gas siklus yang tertutup. Tuh ya.
Oke, saya kira cukup ya untuk kuliah kita. Nanti silakan Anda lihat video dan materi-materi yang sudah saya upload di e-learning. Ya, jadi silakan Anda ikuti. Itu tadi mudah-mudahan ini membawa manfaat ketika Anda nanti misalnya ya bekerja kemudian Anda ditempatkan di geotermal yang sudah beroperasi maupun yang akan beroperasi. Setidaknya Anda tahu bagaimana sistem kerja geotermal. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.